Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Repin Tancelawala, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, angkatan 1, kelompok 1. Pada learning journal kali ini, kita akan membahas agenda 3 yang bertemakan manajemen ASN. Pemateri saya adalah Bapak Dadi Firdaus SE, MMTR. Pada kesempatan pembelajaran sinkronus, kami belajar secara mandiri mengenai manajemen ASN dan Smart ASN, di mana kami mendapatkan modul materi ini dari link MOMC yang telah disediakan. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN yang menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, dan bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik KKN. Pada masa sekarang, pelayanan sektor publik belum sepenuhnya berkualitas dan memuaskan publik. Hal ini dikarenakan masih lemahnya sistem birokrasi di Indonesia. Kita ketahui bahwa manajemen kepegawaian searah dengan manajemen sumber daya manusia, sehingga lebih menuntut ke arah terobosan inovasi. Misal hal ini telah terwujud, maka kondisi manajemen ASN yang diinginkan bisa menjadi real di lapangan, yaitu profesional, berkarakter, dengan birokrasi berkualitas dan berkelas dunia di tahun 2025 yang berujung pada kualitas pelayanan sektor publik yang lebih baik. Kedudukan ASN. Di sini ASN terbagi dua, yaitu PNS dan P3K. PNS atau pegawai negeri sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Dan P3K atau yang lebih sering disebut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi dan ketentuan perundang-undangan. Dan sebagai ASN, kita juga mempunyai kode etik dan perilaku ASN yang diharuskan di dalam perundang-undangan. Yang pertama, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat adalah melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Yang kelima, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang keenam, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, dan memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait mengenai terkait kepentingan kedinasan. Yang ketujuh yaitu melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Terakhir yaitu menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi itu adalah beberapa poin penting dalam pelajaran manajemen ASN. Sehingga di sini sebagai ASN kita itu lebih dituntut menjunjung tinggi kode etik dan memahami setiap tugas dan tanggung jawab dan hak kita sebagai ASN. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga learning journal saya dapat berguna bagi kita semua. Demikian saja learning journal saya kali ini.
Mari kita menjadi Smart SN untuk mendukung kemajuan bangsa. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Afiknam Jagat Samagram, semoga selamatlah alam semesta.